Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Nur Anissa. Saya dari kelas 64, 6C03, dengan NIM 64212389. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk running data uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda di aplikasi SPSS untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sosro-Widikdo, SEMN. Berikut untuk kuesionernya saya mengambil dari skripsi Rizkyanti dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Untuk judul skripsinya ini yaitu pengaruh stres kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover invention pada PT Urban Indo Manufaktur. Dalam skripsi ini terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Untuk variabel X yang pertama ini terdapat di stres kerja, dan untuk variabel X2 ini terdapat di komitmen organisasi. Dan untuk variabel Y-nya itu di turnover intention. Baik, langsung mulai saja. Baik, yang pertama itu di uji validitasnya. Pengertian dari uji validitas sendiri menurut Sugiono tahun 2017 halaman 125 adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka item questionnaire tersebut valid. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka item questionnaire tersebut dikatakan tidak valid. Baik, langsung kita mulai saja untuk running data di aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik Analyze. Kita klik Correlate, Bivariate. Lalu kita blok dari X1 sampai dengan total X1, lalu kita pindahkan ke kolom variabel. Lalu kita centang person, tailored, flag, significant, correlation, lalu kita klik OK. Ya. Baik, berikut untuk hasil dari variabel X1-nya. Untuk R hitungnya ini terdapat dari 0,677 sampai 0,711. R hitung dikatakan valid apabila total R table-nya lebih dari R hitung. Untuk R table-nya sendiri di sini 0,278. Sedangkan ini 0,677 sampai dengan 0,711, maka dikatakan data variabel X1-nya valid. Baik, selanjutnya untuk variabel X2-nya kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu kita reset terlebih dahulu, lalu kita blok dari X2 sampai dengan total X2. Lalu kita pindahkan ke kolom variabel. Kita centang person, tailored, flag, significant, correlation, lalu kita klik OK. Berikut untuk hasil dari variabel X2-nya yaitu di 0,309 sampai dengan 0,514. Yang bisa dikatakan data variabel X2-nya ini valid karena lebih dari jumlah R table. Selanjutnya kita mencari untuk yang variabel Y-nya, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Ini kita reset terlebih dahulu, lalu kita blok yang X1-nya sampai dengan kita blok yang Y1-nya sampai dengan total Y1. Lalu kita pindahkan ke kolom variabel, kita centang person, tailored, flag, significant, correlation, lalu kita klik OK. Nah, ini berikut untuk hasil dari variabel ini ya, di 0,778 sampai dengan 0,692. Maka untuk variabel Y sendiri dikatakan valid. Baik, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono, tahun 2017, halaman 130 menyatakan bahwa
Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah cross-batch alpha. Hasil alpha lebih dari 0,60, maka bisa dikatakan reliable atau konsisten. Hasil alpha kurang dari 0,60 bisa dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Baik, langsung kita mulai aja untuk uji reliabilitasnya yang variabel X1-nya. Yang pertama kita klik analyze, kita klik scale, reliability analysis. Lalu kita blok yang X1 sampai dengan X19. Kalau untuk yang reliabilitas ini, untuk yang reliabilitas untuk yang reliabilitas kita hanya sampai X19, tidak sampai total X1. Selanjutnya kita pindahkan ke kolom item. Lalu yang model ini kita setting alpha dan statistiknya. Kita centang yang item, scale if item delete, correlation, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Berikut untuk hasil dari reliabilitas variabel X1-nya. Crunch batch alpha-nya terdapat di 0,819 yang bisa dikatakan data tersebut untuk variabel X1-nya reliable karena crunch batch alpha-nya lebih dari 0,6. Baik, selanjutnya untuk variabel X2-nya sama seperti sebelumnya, kita klik analyze, scale, reliability analysis, kita reset terlebih dahulu, lalu kita klik yang X2, untuk X2 sampai dengan X29, lalu kita pindahkan ke kolom item, kita setting yang statistiknya, centang item, scale if item delete, correlation, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, berikut untuk hasil dari reliabilitas variabel X2-nya yaitu 0,485 yang artinya data variabel X2-nya reliable karena melebihi dari 0,60. Baik, selanjutnya kita untuk variabel Y-nya. Kita klik analyze, scale, reliability analysis, lalu kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan untuk yang Y1 sampai dengan total Y1. Kita pindahkan ke kolom item. Kita setting yang statistik, centang item, scale if item delete, correlation, non. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, untuk crunch batch alpha-nya terdapat di 0,779, yang artinya data variabel Y-nya dikatakan reliable karena melebihi dari 0,60. Uji analisis regresi. Baik, selanjutnya itu analisis regresi berganda. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresi disebut juga regresi berganda. Dalam penelitian ini mempunyai variabel independen yang lebih dari satu, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas, yaitu stres kerja variabel X1, komitmen organisasi variabel X2, dan turnover intention variabel Y. Baik, langsung kita mulai saja untuk regresi linear bergandanya. Kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita klik linear. Yang dependennya kita masukkan untuk total Y1, independennya kita masukkan total X1, total X2, lalu kita klik yang
statistik, centang yang estimate, model fit, dan linearity diagnosis. Kita klik continue. Untuk yang plots-nya kita masukkan script-nya yang X, steady-nya yang Y. Kita klik continue lagi. Untuk yang selanjutnya ya, tentang yang set kita understand, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, untuk konstanta sebesar 2,244, artinya konstanta positif menunjukkan pengaruh variabel independen. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel turnover intention akan naik. Besarnya koefisien regresi variabel stres kerja atau variabel X1 adalah 0,813. Hal ini menunjukkan jika menurunnya variabel stres kerja atau variabel X1 sebesar satu satuan, maka variabel turnover intention atau variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,813. Koefisien bernilai positif artinya antara stres kerja dan turnover intention berhubungan positif. Besarnya koefisien regresi variabel komitmen organisasi atau variabel X2 adalah 0,100. Artinya jika variabel komitmen organisasi X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel turnover intention atau Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,100. Koefisien bernilai positif artinya antara komitmen organisasi dengan turnover intention berhubungan positif. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.